Tapi Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kaidah bahasa Arab yang mana kita menggunakan kitab Al-Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah Al-Juz' Tsani, juz kedua ya, yang berkaitan dengan ilmu sorof. Kita masuk ke bab kedua setelah pertemuan sebelumnya kita membahas terkait kaidah dasar dalam ilmu sorof itu tentang mizanus sorfi. Nah, tentang timbangan dalam ilmu sorof. Kita lanjut di sini al-babusaniyu al-ismu min haitsu. Nah, al-babusani bab kedua al-ismu isim min haitsu qawaid sorfi berdasarkan kepada kaidah-kaidah sorof. Nah, kita membahas terlebih dahulu jadi isim ya. Bagaimana isim dalam kaidah sorof, nanti fiil. Fiil dalam kaidah sorof itu seperti apa. Jadi membahas hanya isim dan fiil karena huruf itu tidak, sekali lagi kemarin dijelaskan, huruf itu tidak termasuk kepada kajian dalam ilmu sorof karena semuanya jamin. Tashmulu dirasatul ismi min haitsu qawaidis sorfi al-aqsam al-atiyah. Jadi kajian isim dalam ilmu sorof itu, dalam kaidah ilmu sorof itu mencakup beberapa bagian berikut. Yang pertama, al-ismu binadri ila binyatihi, isim berdasarkan kepada bentuknya yang akan dikaji ke depan. Wayan qasimu ila sahihil akhiri wa ghairi sahihil akhiri. Yang mana isim berdasarkan kepada bentuknya terbagi menjadi dua, ada isim sahih akhir dan isim ghair sahih akhir. Wasani al ismu binadri ila ta'yinihi. Yang kedua, isim ditinjau dari kepastiannya, ta'yinihi. Wayan qasimu ila nakiratin wa ma'rifatin, dan terbagi menjadi isim nakiroh dan isim ma'rifah. Yang ketiga, al ismu binadri ila aunihi nawihi. Nah, isim ditinjau dari jenisnya. Wayan qasimu ila mudzakarin wal mu'anasin, dan terbagi menjadi isim mudzakar dan isim mu'anas. Wal ismu binadri ila adadihi, isim berdasarkan ditinjau dari adad jumlahnya. Wayan qasimu ila mufradin wa musanan, terbagi menjadi isim mufrad, musana, dan jamak, wa jam'in dan jamak. Wal khamis yang kelima, al ismu binazri ila tarkibihi, isim ditinjau dari susunannya. Wayan qasimu ila jamidin wa mustaqin, terbagi menjadi isim jamid dan isim mustaq. Wal ismu binazri ila tasgirihi, yang keenam ditinjau dari tasgirnya. Yang ketujuh, al ismu binazri ila nisbati ilaih. Nah, isim ditinjau dari penisbatannya. Nah, kita ke pembahasan pertama. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, al-ismu bin nadri ila bin yatihi. Isim ditinjau dari bentuknya. Nah, tadi sebagaimana dijelaskan di awal, ya, sebagai pembuka isim tadi, isim ditinjau dari bentuknya itu, yan qasimul ismu bin nadri ila bin yatihi ila sahihil akhiri wa ghairi sahihil akhiri. Isim ditinjau dari bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu ada
isim yang sohih akhir, ada isim yang ghair sohih akhir. Gitu. Jadi ditinjau dari bentuk akhirnya. Al ismu ghairu sohihil akhir. Isim ghair sohih akhir. Yan kosimu al ismu ghairu sohihil akhiri ila maksurin wa mankusin wa mamdudin. Isim ghair sohih akhir terlebih dahulu yang dibahas di sini terbagi menjadi tiga. Ada isim maksur, ada isim mankus, dan ada isim mamdud. Jadi isim ghair sohih akhir ya, yang mana terbagi menjadi tiga, ada isim maksur, ada isim mankus, dan ada isim mamdud. Al ismul maksuru. Nah, adapun isim maksur huwa yaitu kullusmin setiap ismin mu'robin yang mu'rob ya. Jadi kalau dalam kajian ilmu nahu yang sebelumnya telah dipelajari, isim itu terbagi menjadi dua, ada isim mu'rob, ada isim mabni. Nah, isim maksur termasuk kepada isim mu'rob. Ya. Jadi kalau isim mu'rob dapat dikenai oleh hukum i'rob, perubahan dari i'rob. Bisa rofa, bisa nasob, bisa khofad kalau isim. Kulus bin mu'robin adalah setiap isim mu'rob akhiruhu yang akhirnya itu isim alifun lazimatun asliyatun yang mana eh, akhir dari apa isim tersebut terdapat huruf alif lazimah asliyah. Jadi asliyah ya, bukan zaidah, bukan penambah tapi huruf aslinya. Ay la yumkinul istighna'u anha. Yaitu la yumkinu ya, jadi maksudnya ay la yumkinu al istighna'u anha yang tadi dijelaskan. Karena alifnya itu adalah alif asliyah, bukan alif zaidah, maka sudah pasti mesti ada gitu. Mesti ada di dalam isim tersebut. Wal muhimu dan yang pentingnya antakuna terbukti alifan alif min haitsun nutqi. Jadi alif terdapat min haitsun nutqi dari secara ucapan walau rusimat bil ya'i. Ya meskipun secara tulisannya itu dengan tulisan iya. Kita nanti lihat contohnya. Nah, ini. Mislul fata seperti kata fata pemuda ya. Kita lihat di akhirnya. Di akhirnya ini setelah huruf ta. Ada secara penulisan seperti huruf iya, tapi ini bukan iya, alif. Dan sebelumnya itu diharokati dengan fathah. Al-fatah. Al-muhim antakuna alifan min haitsu nutqi. Jadi dibaca alifnya gitu, dipanjangkan al-fatah meskipun secara penulisan itu adalah ya. Al-huda, al-aso, tongkat, az-zikra, al-malha, al-mustafa, al-mustad'an, al-mustad'a. Nah, itu di akhirnya mau bentuknya seperti iya ya disebutnya alif layinah atau alif apa? Kalau di Sunda alif bengkok, alif ya gitu ya. Yang seperti iya atau bentuknya ya seperti alif seperti biasa al aso itu disebutnya adalah isim maksur. Jadi tidak diharokati. Kenapa tidak diharokati? Karena yang namanya alif itu tidak menerima harokat.
Kalau menerima harokat namanya bukan alif, tapi hamzah. Jadi yang berbunyi A, I, U itu bukan alif, tapi hamzah. Alif itu gimana? Alif tidak menerima harokat. Maka kalau ini alif dan alifnya pun asliyah juga, mesti ada dalam isim tersebut, maka tidak perlu diharokati. Disebutnya isim maksur. Watu qaddaru dan diperkirakan itu alif ala akhiril maksuri di akhir isim maksur. Watu qadaru dan diperkirakan ala akhiril maksuri pada akhir isim maksur harokatun apa harokatul irobi harokat irob asalas yang tiga yaitu apa al domah wal fathah wal kasroh domah fathah kasroh. Jadi muqaddaroh atau diperkirakan. Kalau dalam kajian ilmu nahwunya nanti secara irobnya, oh ini kan tadi apa disebutkan kulus min mu'robin, isim maksud itu adalah isim mu'rob. Nah, lantas gimana dengan ciri irobnya? Ciri irobnya muqaddaroh, muqaddaru diperkirakan. Diperkirakan apa? Diperkirakan ya sebagaimana ciri dari i'rob. Kalau rofa, karena ini isim mufrad misalnya. Kalau rofa ya dengan domah, kalau nasob dengan fathah, kalau kasroh, kalau khofa dengan kasroh. Tapi muqaddar. Contoh, ja'al fata, ja'a telah datang siapa al-fata? Orang pemuda. Jadi kalau di i'robi al-fata marfu'un. Diropakan, kenapa? Karena jadi fa'il. Ya telah datang, siapa yang datang? Al-fata. Al-fata fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin gitu. Marfu'un diropakan bidhammatin muqaddaratin dengan domah, domah muqaddarah. Alal alifi di atas alif. Nah, kenapa muqaddarah? Lita'azzuri karena adanya uzur ya. Karena tidak mungkin tadi dengan alasan alif menerima harokat. Dakhaltul malha. Al-malha itu menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Kalau maf'ul bih bagaimana dengan irobnya? Mansubun maf'ul bih itu irobnya mansub dinasobkan. Ciri nasobnya apa? Bi fathatin muqaddaratin. Dengan cirinya dengan fathah muqaddarah alal alifi di atas alif di ta'adzuri karena adanya ta'adzur. Itakatu alal aso. Yang jadi contoh aso, akhirnya ada alif. Harusnya gimana irobnya? Majrur. Kenapa? Karena sebelumnya ada harfu jarin, ada ala. Setelah ala ke depannya terus majrur, dikasrohkan gitu. Maka bagaimana irobnya? Majrurun bil kasroti, majrurun dijerkan bil kasroti dengan kasroh, muqaddaratin yang diperkirakan. Kenapa dengan kasroh muqaddarah, dengan kasroh yang diperkirakan? Alal alifi ya di atas alifnya li ta'azzuri karena ta'azzur yang tadi sama. Jadi tidak bisa dibacanya ja'al fata'u dakhaltul malha'a ittaka'tu alal asoi. Gak bisa. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Itu isi maksud. Wa iza nuwinal maksuru baqiyas alifuhu khatton. Apabila isi maksur itu ditanwinkan baqiyas alifuhu khatton maka tersisa apa alifu alifnya khoton secara tulisan wahuzifat dan apa dibuang lafdon secara lafaz. Fi raf'i dalam rofanya wa nasbi dalam nasabnya wa jari dan pada jarnya. Mislu contohnya ja'a fatan. Ini kenapa ditanwinkan? Ya karena gak ada alif lam. Kalau ada alif lam kan fata, al-fata, al-malha, al-aso. Ini karena tidak ada alif lam,
maka ditanwinkan. Jaa fatan. Nah, jadi hanya ada alifnya itu secara khot, secara tulisan saja. Huzifat lafdon, secara lafadnya itu seolah-olah dibuang, tidak terbaca. Kalau tadi kan terbaca alifnya, al-fata minimal panjang, al-aso panjang. Tapi kalau ditanwinkan tidak dipanjangkan, dalam artian secara lafad tidak terbaca, tapi tetap ada secara tulisan. Ja'a fatan, dakhaltu malhan, ittaka'tu ala ason. Nah, ada contoh ya, ada contoh di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an banyak di ayat-ayat awal. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Huda itu kan hudan, ditulisnya hudan. Nah, pakai tanwin. Harusnya bagaimana irobnya? Irobnya harusnya rofa. Zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitab. Zalika mubtada. Khobarnya mana? La roiba. Mabni fatah karena dalana filil jinsi. Hudan jadi khobar sani. Khobar harusnya rofa. Tapi gak huda un enggak, tapi hudan. Kenapa? Karena itu termasuk kepada isi maksud. Yang kedua, isim mankus, al ismul mankusu. Tadi ya ada yang masuk kategorinya kepada isim maksur, ada yang masuk kepada isim mankus. Apa isim mankus? Huwa kullu ismin mu'robin, yaitu setiap isim mu'rob akhiruhu akhirnya yaun lazimatun asliyatun maksurun ma qablah, adalah setiap isim mu'rob. Jadi sama, isim mankus juga sama dengan isim maksur. Sama dengan isim maksur, yaitu adalah isim termasuk tergolong kepada isim mu'rob. Jadi dapat dikenai i'rob nanti, hukum i'rob. Bedanya dengan isim maksur, kalau isim maksur itu akhiruhu alifun lazimatun asliyatun, kalau ini isim mankus itu akhiruhu yaun lazimatun asliyatun. Ini di akhirnya bukan alif tapi iya gitu. Maksurun makublah, sebelum ia tersebut berharokat kasroh. Nah, jadi syaratnya apa? Sebelum ia di akhir itu berakhiran sebelum huruf sebelumnya ia itu adalah berharokat kasroh. Nah, mislun, mislu contohnya al-muhami. Kita lihat akhirnya ada ya al-muhami, pengacara. Itu masuk kepada isim mankus. Kenapa? Di akhirnya ada ya lazimah asliyah yang sebelumnya itu berharokat kasroh. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Al-hadi yang memberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Al-hadi sama dia. Ar-ra'i pengembala. Al-qadhi hakim. Al-wadi lembah. Ad-da'i menyeru dakwah. Contoh-contoh dari isim mankus. Jadi bedanya isim mankus dan isim maksur. Kalau isim maksur itu sebelumnya berharokat fathah, alif ya, akhirnya alif, mau penulisannya alif seperti alif ya seperti biasa ataupun alifnya seperti ya, sebelumnya difathahkan, huruf sebelumnya difathahkan. Kalau isim mankus berakhiran iya, huruf sebelumnya berharokat kasur, itu bedanya. Wa minat ta'rifi al-mutaqaddimi yaqtadihu an-nasma zobin masalan laisa minal mankusi li anna ya'ahu al akhirata li anna ya'ahu al akhirata
Ghairu maksurin maqoblah. Dari definisi di atas, dari definisi isim manqus tadi yang dijelaskan, nah, bahwa misalnya ada contoh isim yaitu lafadz zobyun. Ya. Zobyun itu artinya apa? Kijang. Ya. Contohnya lafadz zobyun itu tidak termasuk kepada isim manqus. Nah, kenapa tidak masuk kepada isim manqus ya? Lianna ya'ul akhirata wairu maksurin maqablaha. Karena pada ya sebelum akhir, pada ya di akhirnya ya zobyun di akhirnya emang iya, emang betul iya di akhirnya. Tapi sebelum huruf iya-nya itu tidak dikasrohkan. Wiru maksur maqablaha. Sebelum huruf iya-nya itu tidak dikasrohkan, tapi sebelum iya-nya itu kan zobyun itu berharokat apa? Berharokat sukun. Nah, itu disukunkan bukan dikasrohkan. Maka ini tidak tergolong kepada isim mankus. Karena isim mankus tadi secara definisi gimana? Secara definisi syaratnya apa? Maksurun maqoblah. Itu harus dikasrohkan. Wa kadzalika ismu misrin. Begitu juga dengan contohnya isim misriyun ya, orang Mesir atau Indonesiun yang akhirnya itu ada ya tersebut. Misriyun, Indonesiun, lagi Maliziyun, Turkiyun, Suudiyun, Arabiyun. Laisa minal mankusi itu juga bukan isim mankus. Kenapa li'anna ya'ahu? Karena ia ya pada isim tersebut laisat asli ya, karena bukan asli. Ayat laisat aslan. Li'anna ya'ahu laisat asli asliyatan ayat laisat aslan juz'an minal ismi. Karena contoh-contoh yang tadi kayak Misriyun eh, atau Indonesiun, Arabiyun itu iya di akhirnya itu bukan bukan iya asliyah. Kalau isim mankus ianya itu isim apa? Ianya itu adalah ya ya lazimah asliyah, harus asli. Emang emang salah satu bagian dari isim tersebut gitu, bukan penambah, bukan ya zaidah. Misriun itu kan asalnya apa? Asalnya Al-Misra, Al-Misru, negara Mesir. Nah, ditambahkan ia untuk apa? Untuk menunjukkan hmm, kebangsaan Misriun, orang orang Mesir. Asalnya Indonesia, negara Indonesia. Pakai ya nisbat Indonesiun, jadi apa? Orang Indonesia. Asalnya Arabun, Arab, negara Arab. Pakai ia, jadi Arabiyun. Nah itu jadi ianya bukan ya asli, ya itu ditambahkan saja. Maka ini tidak tergolong kepada isim mankus. Jadi isim mankus itu satu, ianya itu harus asli ya, bukan penambah. Yang kedua, sebelum ianya itu harus harus dikasrohkan maksur. Nah, selanjutnya bagaimana secara i'robnya? Waktu kodaru dan diperkirakan ala akhiril mankusi pada akhir mankus, isi mankus itu apa al-dhammatu wal kasrotu. Nah, terdapat domah dan kasroh fi halatai ar-rofi wal jari. Pada dua keadaan itu dalam keadaan rofa dan jer. Wa amma harokatun nasbi. Adapun harokat nasob al-fathah ya maksudnya mah harokat fathah sebagai ciri dari nasob. Fatadukhulu maka masuk ala akhirihi pada akhirnya itu isim manqus. Secara lafad dilafad. Contohnya ja'a al-muhammi. Ja'a telah datang siapa al-muhammi. Pengacara bacanya al-muhammi tetap al-muhammi. Padahal itu fa'il. Fa'il itu marfu'un diropakan.
marfu'un bi dhammati diropakan dengan domah, tapi domahnya domah muqaddaratin, domah yang diperkirakan. Bukan domah zohiroh, bukan domah yang ternampak, itu bukan al muhamiyu, tapi bi dhammatin muqaddaratin dengan domah muqaddarah yang diperkirakan alal ya'i di atas ya. Kenapa? Karena sulit. Contoh lainnya, sirtu fil wadi. Sirtu aku berjalan fil wadi di lembah itu. Fil wadi itu dijerkan, majrur. Majrurun bil kasrotin muqaddaratin. Nah, contoh yang dinasobkan, qobaltul qodiyah. Nah, dinasobkan tiba-tiba ada harokat. Qobaltu al al qodiyah. Qobaltu aku bertemu al qodiyah dengan hakim, terhadap hakim. Al qodiyah mansubun, dinasobkan bil fathati dzohiroti dengan fathah dzohiroh. Kenapa dengan fathah dzohiroh? Karena tadi secara apa kaidahnya, wa tuqaddaru ala akhiril manfusi ad-dhammatu wal kasratu fi halatai raf'i wa nasbi. Muqaddarah itu diperkirakan itu untuk dua keadaan, rofa dan jar saja. Adapun ketika nasab itu secara zahir. Wa idza nuwinan, apabila ditanwinkan, apa almankusu, ya isim mankus huzifat, maka dibuang apa ya uhuyanya itu isim mankus fi halatai raf'i wal jari, pada dua keadaan rofa dan jer. Wabakiyat, dan tetap fi halatin nasbi, pada keadaan nasab. Contohnya apa? Ja'a muhamin. Kalau ditanwinkan, kalau isi mankus ditanwinkan, jadi dibuang iya-nya itu. Asalnya kan al-muhami kalau pakai alif lam. Tapi ketika tidak pakai alif lam, ja'a muhammin. Ya secara i'rabnya tetap muqaddarah. Jadi tidak menjadi ja'a muhammun, enggak, tapi tetap ja'a muhammin. Sirtu fi wadin, meskipun qabaltu qadian. Nah, kecuali nasob. Kalau nasob itu ianya tetap ada. Qabaltu qadian. Nah, sebagai catatan, al-malhuzah. Perlu dijaga agar tidak tercampur antara isim mankus ya, dan isim isim apa? Isim maksur, dan antara isim yang diakhiri ia bertasdid dengan isim yang tidak dihapus ianya ketika tanwin. Contohnya apa? Contohnya di sini ya. Hadzal manzilu mabniun mabniun minat tub. Hadzal manzil. Hadzal manzil, tempat tinggal ini, ya rumah ini, mabniun itu dibangun, minat tub itu dari batu-batu. Nah, jangan sampai tertukar, jangan sampai tercampur yuro yang ada mulati bainal ismil mankusi al-muntahi biyain wahidatin asliyatin, dengan ya asliyah ya, wahidah yang satu, dengan isim yang akhirnya itu ya musyadadah dengan yang ditasydidkan. Kalau ya yang ada pada isim mankus itu kan ya-nya cuman satu, tapi ini ya-nya dua, dalam arti ditasydidkan. Maka secara ketentuan tentunya beda. Kayak mabniyun, itu kan mabniyun, kalau dilihat akhirnya iya juga. Sebelum iya dikasrohkan juga. Tapi apa ianya tidak satu. Ada tasdid di sana. Mabniyun. Jadi tidak masuk kepada ketentuan dari isim manqus. Kayak tadi, marortu bimisriyin. Meskipun sudah jelas kalau kalau misriyin ya misriyun itu ianya bukan iya ya asli ya.
Tapi sebelum ianya dikasrohkan juga gitu, tapi ditasdidkan, maka tidak terkategori kepada isim isim mankus. Nah, dua dulu aja ya. Pertemuan kali ini kita membahas dua terlebih dahulu, yaitu isim maksur dan isim isim mankus. Isim maksur yang akhirnya ada alif lazimah asliyah, isim mankus isim yang akhirnya terdapat ya lazimah asliyah dan dikasrohkan huruf sebelumnya. Itu kesimpulan. Baik, Ingdakum soal ada yang ditanyakan dulu? Dicukupkan ya, nanti insya Allah besok dilanjutkan kembali. Berarti tinggal satu lagi, ada isim mamdud. Jadi isim yang goir sohi akhir, ada tiga: isim maksur, mankus, sama mamdud. Yang sudah dibahas isim maksur dan isim mankus. Yang terakhir isim mamdud, insya Allah besok kita akan bahas. Ya, kita tutup terlebih dahulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, tatim bikirotil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa nad'u bi du'a kafaratil majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.